China menanggapi kedatangan Ketua DPR Nancy Pelosi dan anggota parlemen AS lainnya ke Taiwan dengan serangkaian latihan perang. Militer Taiwan mengatakan akan menanggapi secara rasional serangkaian latihan perang China yang dijadwalkan akan dimulai pada Kamis sehari setelah Pelosi ke Taiwan. Dalam beberapa menit setelah kedatangan Pelosi di Taipei pada Selasa malam waktu setempat, kantor berita resmi China, Xinhua, menerbitkan sebuah peta yang menunjukkan rencana latihan militer di 6 lokasi di sekitar Taiwan, termasuk di perairan teritorialnya. Satu zona ditandai hanya 9 mil laut di lepas pantai barat daya pulau itu. Melansir Newsweek, Rabu 3 Agustus. Latihan yang dijadwalkan berakhir pada hari Minggu mewakili apa yang bisa menjadi eskalasi ketegangan terbesar dalam hampir 30 tahun. Sejak krisis selat Taiwan ketiga tahun 1995 dan 1996, ketika pasukan amfibi Cina mengebor di 3 lokasi di lepas pantai daratan dan melepaskan tembakan rudal di dekat pelabuhan utama Taiwan. Sun Lifang, juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, menggambarkan pengumuman Beijing sebagai tidak rasional. Langkah itu membahayakan jalur laut utama dan menantang tatanan internasional, katanya dalam jumpa pers di Taipei pada Rabu. Militer bertekad untuk menjaga kedaulatan nasional dan mampu dan percaya diri dalam tugasnya untuk mempertahankan wilayah kita, kata Sun. Kami akan meningkatkan kewaspadaan kami dengan menjunjung tinggi sikap rasional, mempersiapkan perang dan tidak mencari perang, menanggapi perang dan tidak menghindari perang, dan tidak meningkatkan konflik. Mentalitas hegemonik Partai Komunis Cina untuk menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional tidak membantu citra internasionalnya dan melukai perasaan orang-orang di kedua sisi selat Taiwan, kata Sun. Dalam sebuah pernyataan di situs web Kementerian, militer mengatakan sedang memantau laut dan langit di sekitar Taiwan dan akan berpegang teguh pada posnya dan menjaga keamanan nasional. China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan telah mengajukan protes berulang kali pada pemerintahan Joe Biden yang diklaim memiliki wewenang untuk memblokir Pelosi menjadi pejabat terpilih Amerika paling senior untuk mengunjungi pulau itu dalam 25 tahun. Sedangkan Gedung Putih berpendapat sebaliknya, bersikeras Kongres adalah cabang independen dari pemerintah AS. Laporan media lokal mengatakan, pasukan di pulau-pulau terpencil Taiwan, termasuk yang berada di dekat daratan Cina, telah ditempatkan pada tingkat siaga 2 sejak Selasa, menggambarkan tingkat kesiapan tertinggi kedua di Taipei. Mereka diperkirakan akan mempertahankan level dengan baik setelah keberangkatan Ketua DPR yang dijadwalkan pada hari Rabu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada wartawan di Washington pada hari Selasa bahwa kunjungan Pelosi bukan tanpa presiden dan tidak merusak kebijakan AS untuk mempertahankan hanya hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Kirby mengatakan sangat disayangkan bahwa China telah bereaksi dengan cara yang diantisipasi Gedung Putih. AS akan terus mengawasi untuk melihat bagaimana manuver militer China berkembang, katanya. Kirby juga meremehkan keberadaan aset Angkatan Laut AS di Pasifik Barat dekat Taiwan, menggambarkannya sebagai pengerahan terjadwal. Hua Sunjing, juru bicara senior Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan pada hari Rabu bahwa latihan militer yang direncanakan adalah langkah yang diperlukan dan adil untuk secara tegas melindungi kedaulatan nasional. Hua yang juga asisten Menteri Luar Negeri kembali ke tugas pers di Beijing sehari sebelumnya setelah tidak terlihat sejak dia membela posisi Cina dari mimbar pada 24 Februari, hari ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina. Bak bersiap perang dengan Taiwan kapanpun, para ahli ini ungkap pola membahayakan Cina di Selat Taiwan. Ternyata begini alasan Cina begitu marah pada Amerika. Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat, sedang berkunjung ke Taiwan. Hal ini menyebabkan Cina memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Taiwan. Padahal ketika dia mendarat Taiwan, Nancy Pelosi sudah berkata, kunjungan kami menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat mendukung Taiwan. Demokrasi yang kuat dan bersemangat dan mitra petinggi kami di Indo-Pasifik. Apa yang dilakukan AS itu langsung dibalas China dengan marah, di mana mereka memperingatkan AS akan menghadapi konsekuensi serius. China juga mengirim jet tempur melintasi Selat Taiwan untuk menunjukkan kekuatan militer dan menunjukkan kemarahan mereka atas kunjungan tersebut. Berbicara kepada podcast The Globalist pada hari Rabu kemarin, 2 ahli berbicara tentang kunjungan tersebut dan bagaimana hubungan China dan Taiwan memburuk. Tomohiko Taniguchi, mantan penasihat mantan pemimpin Jepang Shinzo Abe yang terbunuh, mengatakan, saya pikir ini adalah indikasi bahwa AS bahkan lebih khawatir bahwa China pada akhirnya akan mencaplok Taiwan dalam beberapa tahun. Brigade Wells dari Universitas Nottingham juga ditanya apakah kunjungan Pelosi berisiko menimbulkan konflik antara AS dan China. Saat Pelosi singgah di Taiwan, mengapa hal ini membuat China sangat marah pada tahun 1979. Washington setuju untuk mengakui kebijakan satu China, yang berarti hanya ada satu pemerintah China. Ini memastikan AS hanya memiliki hubungan formal dengan China, bukan Taiwan. Meskipun demikian, para pemimpin AS selalu bersumpah untuk membela Taiwan jika negara itu membutuhkan bantuan. China melihat Taiwan sebagai salah satu provinsi. Ketika Taiwan
belum mendeklarasikan kemerdekaannya, mereka selalu berusaha untuk memerintah dirinya sendiri tanpa campur tangan dari Beijing. Karena gemeratan pedang Cina, banyak orang di Taiwan dan AS khawatir pulau itu bisa diserang oleh militer Cina. Pada bulan Mei, Presiden AS Joe Biden bersumpah untuk mendukung Taiwan jika negara itu diserang. Dia mengatakan itu adalah komitmen yang kami buat. Inggris juga telah menyuarakan dukungan untuk Taiwan. Pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri dan kandidat terdepan untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya, Liz terus mengatakan invasi akan menjadi salah perhitungan yang membawa bencana. Taiwan sedang mempersiapkan skenario terburuk seperti yang ditunjukkan oleh laporan media lokal minggu ini. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan dikatakan telah memberi pengarahan kepada pertahanan udaranya bahwa mereka perlu bersiap untuk perang. CNN melaporkan. Kata Direktur Rusia Bill Burns, Cina mengamati perang di Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina dengan cermat. Itu bisa jadi alasan bahwa Presiden Cina Xi Jinping dapat mempercepat rencana invasinya. Militer Cina berjanji meluncurkan aksi militer yang ditargetkan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan. Pelosi resmi tiba di Taiwan Selasa malam waktu setempat di Taipei. Tentara Pembebasan Rakyat Cina dalam siaga tinggi dan akan meluncurkan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk melawan ini. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Wu Qian, mengatakan dalam sebuah pernyataan mengutuk kunjungan tersebut dikutip AFP Rabu 3 Agustus. Dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, dan dengan tegas menggagalkan campur tangan eksternal dan upaya separatis kemerdekaan Taiwan, tambahnya. Hal sama juga ditegaskan Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Laut Cina. Tentara mengatakan akan melakukan operasi militer bersama di dekat Taiwan mulai Selasa malam dan akan menguji peluncuran rudal konvensional di Laut Timur Taiwan. Latihan tersebut akan mencakup latihan gabungan,